Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnesia Dwi Wulandari dari kelas 2E D3 Teknik Kimia Politeknik Negeri Malang akan menjelaskan tentang korelasi antar besaran pengendali aras. Untuk capaian pembelajarannya yaitu yang pertama, mencari korelasi antara input dan output pada sistem pengendali. Yang kedua yaitu mendapatkan karakteristik masing-masing elemen pada sistem pengendali. Jadi pada bab 2 ini kita akan mengetahui hubungan antara persen PO terhadap MV atau manipulated variable, dan kita akan menentukan kinerja dan spesifikasi alat FCE dengan membuat kurva linearitas dan histeresis. Selanjutnya, pada diagram blok ini terdapat elemen penting yang mana pada masing-masing elemen ini memiliki output dan inputnya sendiri. Pada bab 2 ini kita hanya akan fokus pada FCE atau control valve yang ada di setiap alat pengendali. Pada kotak FCE ini, untuk input variabelnya yaitu berupa persen PO dan output variabelnya berupa MV atau manipulated variable. Jadi setelah FCE dibuka sesuai perintah sinyal kendali, maka hal tersebut itu akan berpengaruh ke manipulated variabelnya, atau dengan kata lain, persen PO akan berpengaruh pada MV-nya. Untuk mengetahui hubungan input variabel dan output variabel sesuai dengan capaian pembelajaran yang tadi sudah saya sebutkan, maka dilakukan perubahan persen PO nantinya pada suatu praktikum untuk mengetahui bagaimana manipulated variable di setiap perubahan persen PO-nya. Jadi dilakukan variasi persen PO. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristik instrumen ukur. Karakteristik yang pertama yaitu karakteristik statik. Karakteristik statik ini berkaitan dengan input konstan yang diberikan dan diamati setelah dicapai keadaan steady state. Karakteristik yang kedua yaitu karakteristik dinamik. Karakteristik dinamik ini berkaitan dengan input yang selalu berubah dan diamati pada saat transiennya atau sebelum kondisi tuna. Parameternya di sini ada dua, yaitu yang pertama sensitivitas dan linearitas, yang kedua yaitu histeresis. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang control valve characteristic curves. Jadi pada grafik kurva tersebut yang menjadi sumbu X-nya yaitu nilai inputnya, yaitu di sini dalam pengendali aras ini berupa persen PO. Sedangkan untuk yang menjadi sumbu Y-nya itu berupa outputnya. Yang dalam pengendali aras ini berupa laju alir air masuk tangki. Pada grafik kurva tersebut terdapat garis linear yang pada linearitas ini diharapkan input itu sama dengan output atau sebanding. Jika input sama dengan output, maka jika datanya digrafikkan maka akan membentuk satu garis lurus linear. Untuk linear cocok untuk mengatur aliran. Bukaan valve berbanding lurus dengan flow rate. Cocok proses linear dan delta PV konstan seperti pada level control dan flow control loop. Untuk selanjutnya ada kurva quick opening. Kurva quick opening ini tidak cocok untuk mengatur aliran atau flow regulating karena perubahan koefisien valve yang sangat kecil menyebabkan gerakan valve yang besar. Cocok untuk relief valve atau safety valve dan untuk on-off control. Untuk kurva yang selanjutnya yaitu ada equal percentage. Equal percentage ini cocok untuk mengatur aliran. Cocok untuk proses non-linear di mana delta PV bervariasi. Digunakan pada proses yang membutuhkan pressure drop yang besar pada valve, seperti temperatur dan pressure control.
Berikut terdapat data hasil pengamatan dari korelasi antar besaran pengendali aras. Pertama-tama kita akan menentukan luas alas tangkinya. Karena alas tangkinya berupa lingkaran, maka kita dapat mencari luas alas tangki dengan menggunakan rumus PR kuadrat. Untuk selanjutnya kita akan menentukan laju alir air masuk tangki. Untuk mencari laju alir air masuk tangki ini kita menggunakan rumus luas alas tangki dikali level air dibagi dengan waktunya. Dari hasil data pengamatan, kita bisa membuat grafik laju alir air masuk tangki terhadap persen PO 0 sampai dengan 100%. Pada kurva ini dapat dikatakan kurva linier. Dikatakan linier karena nilai R kuadrat lebih besar dari 0,95 atau grafik persen PO dan laju alir air berbanding lurus. Linearitas sendiri merupakan seberapa dekat sebuah kurva dalam garis lurus, dan linearitas mengungkapkan penyimpangan pembacaan aktual dari garis lurus, sehingga pada kurva grafik ini itu terbaca R kuadrat sama dengan 0,977, sehingga dapat disimpulkan bahwa kurva pada grafik ini merupakan kurva linier. Grafik ini tidak menghasilkan R kuadrat kurang atau sama dengan 0,95, sehingga karakteristik valve yang digunakan yaitu linier. Karena bukaan valve berbanding lurus dengan flow rate yang biasanya digunakan pada aplikasi di mana pressure drop pada valve cenderung konstan. Untuk selanjutnya kita akan membuat grafik laju alir air masuk tangki terhadap tekanan pada kontrol valve saat persen PO 0 sampai dengan 100%. Di sini kita akan menentukan tentang jenis kontrol valve yang digunakan, apakah dia air to open ataukah air to close. Berdasarkan pada grafik ini, maka kita dapat menentukan bahwa jenis kontrol valve-nya yaitu air to open. Dikatakan air to open karena pada kurva dari grafik ini, kurvanya itu cenderung naik ke atas. Kurva yang cenderung naik ke atas dapat diartikan semakin banyak suplai udara, maka manipulated variabelnya juga akan meningkat. Grafik selanjutnya yang dibuat yaitu grafik laju alir air masuk tangki terhadap persen PO 0 sampai dengan 100% dan 100% sampai 0%. Jadi pada grafik ini kita bisa menentukan apakah dia terdapat histeresis atau tidak. Histeresis adalah grafik yang membentuk kurva yang arahnya berlawanan tapi membentuk sebuah loop di mana penyebab perubahan telah dihilangkan, akan tetapi kondisi tidak kembali ke awal. Berdasarkan grafik yang sudah dibuat, dapat disimpulkan bahwa terdapat histeresis karena saat plot grafik dari 0 sampai 100% dan 100% sampai 0% ternyata kondisi grafik tidak kembali ke awal. Histeresis ini terjadi karena adanya gesekan pada bagian pengubah alat ukur. Dari materi yang saya sudah sampaikan, maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa linearitas adalah seberapa dekat sebuah kurva dalam garis lurus. Linearitas mengungkapkan penyimpangan pembacaan aktual dari garis lurus. Kemudian ada histeresis. Histeresis ini merupakan kurva perbandingan input dan output. Histeresis ini digunakan untuk penentuan ketidaktelitian dari nilai yang benar karena dipengaruhi oleh pengukuran sebelumnya. Dengan kata lain, keakuratan perangkat tergantung pada nilai sebelumnya dan arah variasi. Sekian materi dari saya. Terima kasih.